Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is been life treating you? Whoever watch this video, I hope you are happy and always feeling good. Oke teman-teman, semoga teman-teman yang menonton video kali ini dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Oke, in this video I'm going to explain one of tenses. It is simple past nominal. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan kembali ya seputar tenses, yaitu simple past nominal. Yang dimana simple past nominal ialah tenses yang membahas atau mengungkapkan sebuah tindakan yang terjadi pada masa lampau atau sejarah, ya. Ya, entah itu dia tadi, last time, atau kejadiannya kemarin, yesterday, atau tahun lalu, year. Pada intinya sesuatu yang sudah terjadi, ya, yang sudah berlalu. Nah, di belakang saya sudah ada beberapa komponen dan rumus dalam simple past nominal. Ya, akan tetapi teman-teman harus ketahui bahwasanya dalam dalam tenses itu ada verbal dan nominal. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sebuah simple past yang berbentuk nominal, yang dimana ini merupakan sebuah habitual action, ya, yang tidak membutuhkan sebuah tindakan atau perilaku. Dan itu di sini ada beberapa komponen, ya, yang akan saya jelaskan sebelum mempelajari simple past nominal. Oke? Nah, sekarang kita masuk ya dalam komponen yang di papan tulis ini. Yang pertama itu yang harus kita ketahui yaitu to be. Ya, to be di sini ada was dan were. Ya, ada was dan were. Nah, kalau misalkan was, ya, kalau misalkan to be-nya itu I yang artinya saya, kemudian he dia laki-laki, kemudian she dia perempuan, dan it kata ganti benda maupun hewan atau benda tunggal, itu dia harus diikuti oleh to be was, ya, harus diikuti oleh to be was. Yang ini. Nah, kemudian kalau misalkan ya subjeknya itu you, kamu, kemudian they artinya mereka, dan we artinya kita, nah itu harus diikuti oleh to be were, ya, harus diikuti oleh to be were. Nah, lain daripada itu di sini juga, ya, kalau misalkan subjeknya itu tunggal, satu orang saja, di sini saya tulis ya, contoh Mr. Rahman berarti dia harus diikuti oleh to be was, nggak bisa diikuti oleh were. Ya, jadi Mr. Rahman was, nggak boleh diikuti oleh were. Nah, kalau misalkan subjeknya itu dua orang, seperti Mr. John and James and James, nah itu harus diikuti oleh to be were, were. Selanjutnya, kalau misalkan subjeknya itu ada tiga orang, Jelita, Della, and Fatma, nah itu juga harus diikuti oleh to be were, ya. Jadi was, were, itu ya teman-teman. Nah, itu untuk to be. Kemudian selanjutnya ada time signal yang harus diketahui. Ya, berbicara tentang simple past tadi yang telah saya jelaskan in the beginning of this video, ya, itu kita mengungkapkan sebuah tindakan, ya, yang atau kejadian yang sudah berlalu, entah itu 1 menit yang lalu, atau tadi last time, atau bahkan masa lampau. Pada intinya ya sesuatu yang sudah berlalu lah, begitu. Seperti yesterday yang artinya kemarin. Jadi kalau misalkan kita sudah berbicara tentang tentang waktu kejadian yang terjadi pada kemarin, nah itu sudah masuk dalam simple past. Nah, kemudian 2 years ago, ya, 2 tahun yang lalu. Kemudian last time yang artinya tadi. Kemudian last week, minggu lalu. Kemudian last year, tahun lalu. Nah, pokoknya itu ya semua masuk dalam kategori simple past. Oke, sesuatu yang telah berlalu. Nah, kemudian di sini ada 3C. Ya, 3C itu singkatan dari 3 complement. 3 complement gitu. 3 complement, atau mungkin lebih gampang itu dimudah dengan kata ana, ya. 3 complement yang dimaksud itu yang pertama adjective, kemudian noun, kemudian adverb, kata keterangan, gitu, kata keterangan. Oke, guys. Nah, ini komponen yang harus teman-teman
kuasai dan pahami betul ya dalam mempelajari simple past nominal. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk dalam rumus ya. Rumus bagaimana membuat simple past nominal dalam sebuah kalimat ya in our daily conversation ini. Nah, di sini ada positive word, kemudian negative word, ada juga question word. Nah, rumusnya pertama itu subject, ada subject plus to be. To be-nya itu dua aja ya. Kalau simple past nominal to be-nya dua aja, yaitu was dan were. Kemudian plus three complement. Three complement ini ya, atau disingkat juga ana boleh. Yang dimaksud itu adjective, noun dan adverb. Nah, kemudian untuk negative word-nya pertama itu subject, ada subject plus to be, was, were, kemudian plus not, kemudian plus three complement atau ana. Nah, untuk question word ya, pertama itu diawali oleh to be dulu, to be, kemudian to be ya, was, were, kemudian subject, kemudian three complement, adjective, noun atau adverb. Oke? Nah, so now let's go to explain. Give the example from this formula. Nah, yang pertama untuk positive word-nya kita pakai dulu ya. Pertama itu subject. Ya, subjeknya saya pakai dia Mr. Wazir. Ya, subject dulu. Kemudian to be, was, were. Karena Mr. Wazir ini dia tunggal, berarti dia harus diikuti oleh to be, was. Mr. Wazir was. Nah, Mr. Wazir was three complement. Di sini saya pakai contoh adjektif aja ya. Contoh adjektif kata sifat. Mr. Wazir was a patient boy. Nah, tuh, Mr. Wazir was a patient boy yang artinya ya Wazir ya Mr. Wazir ya dulunya ialah seorang anak laki-laki yang sabar. Patient itu artinya sabar. Nah, jadi di sini subjeknya Wazir, Mr. Wazir, kemudian to be-nya itu was, kemudian three complement-nya itu patient ya. Ini patient boy, three complement. Oke guys. Nah, untuk contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua untuk positive word, kita pakai subject. Contohnya pakai subject they aja ya, yang artinya mereka. Nah gini, they. Nah, kalau misalkan they harus diikuti oleh to be were. Jadi they were. Nah, they were. Kita pakai noun ya. Kita pakai contoh yang berbentuk noun, kata benda. Ya. They were a worker. Ya, they were a worker 2 years ago gitu. Oke, they were a worker 2 years ago. Yang artinya mereka dulunya adalah seorang pekerja 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. They-nya subjeknya they, kemudian to be-nya itu were, kemudian free complement-nya itu worker, yang artinya pekerja. Oke? Nah, selanjutnya untuk yang ketiga saya pakai subjek I aja. Ya, subjek I. Ya. Kalau misalkan subjeknya I otomatis harus diikuti oleh to be was. Ya. I was, ya. I was. Saya pakai kata keterangan waktu tempat aja berarti, ya. I was here when he slept. Yeah, when he slept. Oke, nah ini contoh untuk positive word. Kalau misalkan itu berbentuk adverb, kata keterangan waktu, tempat dan sebagainya. Nah, subjeknya itu subjeknya I, kemudian to be-nya was, kemudian free complement-nya itu ialah here. Ya, here. Ya, I was here when he slept. Yang artinya saya di sini ketika dia tidur. Oke guys, nah ini contoh simple past nominal yang berbentuk
positive word. So now is the example for negative word, ya. Bentuk negatif dalam simple past nominal. Nah, sama, yang pertama harus diikuti oleh subjek, Mr. Wazir. Ya, kita ikuti saja rumusnya ya guys ya. Mr. Wazir sudah pasti pakai was, ya. Mr. Wazir was, kemudian place not, was not a patient boy. Patient boy, yang artinya Mr. Wazir ya bukan seorang laki-laki yang penyabar, laki-laki yang sabar gitu. Kemudian contoh yang kedua dalam bentuk negative word, they were a worker 2 years ago. Nah, di sini kita ubah dalam bentuk we change it to be negative word. Nah, kita ubah menjadi bentuk negatif. Pertama subjeknya dulu, ya, subjeknya they. Kemudian situ ada were. Kemudian place not. Ya, place not, kemudian free complement. Di sini a worker. They were not a worker. A worker 2 years ago. Nah, they were not a worker 2 years ago. Yang artinya mereka bukanlah seorang pekerja 2 tahun yang lalu. Gitu ya guys ya. Nah, selanjutnya bentuk yang ketiga, contoh yang ketiga dalam bentuk negative word. Nah, pertama sama subjek dulu, subjeknya I, yang artinya saya, kemudian was, kemudian not, ya, I was not here when he slept. Oke. I was not here when he slept. I wasn't here when he slept. Yang artinya saya tidak berada di sini ketika dia tidur. Oke guys, nah this is the example, ya, the example from negative word of simple past nominal. Ini bentuk negatif wordnya, ya, dalam simple past nominal. Nah, yang terakhir yaitu dalam bentuk kalimat tanya. Ya, how the way to change this word from positive and also negative word to be a question word. Alright, nah pertama itu to be was were, kan di sini wazir, Mr. Wazir tadi dia tunggal, otomatis harus diturunkan dulu to be-nya itu was. Kemudian to be subject was Mr. Wazir. Ya, was Mr. Wazir a patient boy? Kemudian free complement. Nah, was Mr. Wazir a patient boy? Apakah Mr. Wazir dulunya itu seorang anak laki-laki yang penyabar? Nah, ini contohnya. Selanjutnya, contoh yang kedua. Ya, jangan subjek they, berarti dia harus pakai to be were. To be were. They. Ya, were they a worker? Were they a worker 2 years ago? Nah, apakah mereka seorang pekerja 2 tahun yang lalu? Ya, were they a worker 2 years ago? Nah, selanjutnya yang terakhir, ya was, I ya, I. Pertama pakai was dulu. Kemudian subjeknya I, kemudian di complementnya here when he slept. Ya, was I here when he slept? Artinya, apakah saya berada di sini ketika dia tertidur? Oke guys, nah ini penjelasan tentang simple past nominal from positive word, negative word, and also question word. Ya, I hope it will be useful for us. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dalam menggunakan bagaimana cara menggunakan simple past nominal ya dalam percakapan sehari-hari maupun dalam berbentuk tulisan. Ya, oke. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Into these long drives, sitting in the backseat.